Kenapa? Karena kiai ini manusia, bisa berbuat salah. Selama dia tidak menyimpang dari ajaran Allah, jangan menjelek-jelekan para alim ulama, karena orang yang menjelek-jelekan para alim ulama berarti sama dengan mereka menjelek-jelekan kekasih Allah. Siapa yang menjelek-jelekan kekasih Allah, maka dia menantang Allah untuk berperang. Perang di Allah sudah dipastikan tidak mungkin bisa menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Sohibul Hajah, Bahdirah sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Qul, katakanlah hai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang bermusuhan dengan malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya nazzalahu ala qalbika, malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran di atas hatimu, maksudnya ke dalam hatimu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW, biiznillah, dengan seizin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Al-Quran tersebut isinya membenarkan apa yang ada di antara tangan mereka, maksudnya kitab Taurat, wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan sebagai petunjuk serta pembawa kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa semua ahlul ilmi telah sepakat dengan takwil berikut, bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, karena mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikail adalah teman mereka. Jadi ayat mereka menjelaskan tentang pendapat uniknya orang Yahudi, sekadima orang Yahudi mereka membeda-bedakan malaikat-malaikatnya Allah. Jadi mereka di satu sisi
iman kepada malaikat Mikail, tetapi mereka memusuhi malaikat Jibril. Empian oning pesera malaikat Jibril. Malaikat Jibril neka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tugas malaikat Jibril adalah membawa wahyu dari Allah yang disampaikan kepada seluruh nabi dan utusan Allah. Malaikat Mikail oning dia. Malaikat Mikail neka tugasnya bagian pembagi rizki. Jadi urusan empian oleh rizki neka tugasnya malaikat Mikail. Nah, neka sebelum lanjut ke ayat neka gula pas engak malaikat Mikail neka beda sekondi keluarga banyak sendi keluarga. Mondi keluarga umumnya rukun napa akeket melolo ongku rukun. Nah, bos masa kerbis kapi kelakanya. Dalam setong kitab gula pernah maca malaikat Mikail neka ketika diperintahkan oleh Allah untuk membawa rizki, dicatat masing-masing mulai dari A, B sampai ke B orang sealam dunia neka pembeda jatah rizkina masing-masing. Nah, malaikat Mikail neka seperentong setong bungkona orang seebri rizki. Tepat pas beda orang bucang anom acak kik bi lakena lake bini tak akor. Nah, karena lake bini neka pada tak akor, malaikat Mikail neka kan tamoy nyambi rizki depak ya dek nalabeng ma acak kik lake bini todus sengka malaikat Mikail burung abri rizki dikelpon laku nabai semakin ki atokar selake sareng se bini akhirnya burung oleh rezeki kelakuna abeli boleh malaikat Mikail kita mare si atokar nika awet sengka boleh malaikat Mikail akhirnya burung abri rizki. Jadi empian mon akeket melolo acak hik melolo atokar melolo lake sareng bini neka memperlambat rizki dari Allah melalui malaikat Mikail. Jadi ambu seasoker melolo perupun dari laki sareng ren bini makle rizki neka barokah banyak melolo barokah neka sesem-mesem biasanya tokang ngatokar biasanya. Kemudian ahlul ilmi jadi ahlul ilmi mereka sepakat bahwa bangsa Yahudi memusuhi malaikat Jibril tetapi memuliakan malaikat Mikail. Nah, akan tetapi ahlul ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka orang-orang Yahudi mengatakan kata-kata seperti itu. Menurut sebagian mereka, sesungguhnya penyebab yang membuat mereka mengatakan kata-kata seperti itu hanyalah sewaktu terjadi dialog antara mereka dengan Rasulullah SAW mengenai perkara kenabian SAW. Jadi mereka perbedaan pendapat ada dua versi. Insya Allah nanti di akhir akan dijelaskan versi yang pertama dan versi yang kedua. Apa sebabnya bangsa Yahudi neka mak bisa ngocak Jibril neka musona orang Yahudi, sementara Mikail neka kancana orang Yahudi. Mengenai firman-Nya, "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati kalian dengan seizin Allah. Artinya barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril,
Jadi Jibril neka bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabrail. Neka pada. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jabrail, ketahuilah bahwa dia adalah Ruhul Amin. Kiengat napa Ruhul Amin? Ruhul Amin. Ar-Ruh neka artinya roh. Al-Amin artinya orang yang dipercaya. Jadi Ruhul Amin, roh yang dipercaya oleh Allah untuk membawa wahyu kepada para nabi-nabi Allah. Jadi malaikat Jibril mereka adalah malaikat yang menduduki kedudukan paling mulia di antara seluruh malaikat. Kenapa malaikat Jibril menduduki kedudukan yang paling mulia di antara para malaikat? Karena malaikat Jibril adalah satu-satunya malaikat yang bertugas membawa Al-Quran. Jadi Jibril mulia karena Al-Quran, Jibril mulja karena Al-Quran. Kemudian apa Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Nabi Muhammad mereka nabi saya paling digudi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saya paling mode mereka Nabi Muhammad. Tapi apa mak Nabi Muhammad mereka menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi tuannya para nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril berupa Al-Quran. Jadi Rasulullah mereka jadi nabi saya paling mulja karena Al-Quran. Bahkan kertas lubeng, ketika dituliskan ayat Al-Quran di atas kertas tersebut, yang awalnya telubeng neka telubeng sesobung artena, karena dituliskan ayat Al-Quran di atas kertas tersebut, maka kertas atau telubeng neka menjadi telubeng molja. Maka barang siapa yang ingin mulia di dalam kehidupannya, hendaknya dia senang untuk belajar Al-Quran, lebur maca Al-Quran, lebur ajar Al-Quran, lebur mulang Al-Quran. Jadi mendi anak neka minimal ngaji surat Al-Fatihah seebeki ke guru ngaji. Ayat Al-Quran selain tak napa mengaji, tapi khusus surat Al-Fatihah jek sampai anak neka benih orang tua nase ngajarin. Karena ketika diajarkan surat Al-Fatihah, maka awaladin sholihin yad'ulah, ini akan menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Pak embukna sobung omor nateh pendem ekoburen anak na ngaji, anak-anak abejeng, anak na maca surat Al-Fatihah, saben abejeng maca surat Al-Fatihah, bejena tahlilan maca surat Al-Fatihah, mun bede setawassul maca surat Al-Fatihah, maka barokah Al-Fatihah neka pahalanya tetap mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka dia sama dengan memusuhi Al-Quran. Barang siapa yang memusuhi Al-Quran, maka dia memusuhi yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ruhul Amin adalah yang membawa turun Al-Quran yang bijaksana ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dari Allah dengan seizinnya. Dia adalah utusan Allah dari kalangan para malaikat, dan barang siapa yang memusuhi utusan, berarti dia memusuhi semua utusan. Ada kalimat yang menarik dalam Al-Quran mereka tentang menurunkan Al-Quran dengan kalimat fa innahu nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya telah diturunkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok menggunakan kata ala? Beni
fi qalbika, tapi yang digunakan adalah ala qalbika. Apa bedanya fi qalbika dan ala qalbika? Kalau fi qalbika ini maksudnya memasukkan aneka apa? Memasukkan ini apa bahasa Maduranya? Melebuh atau menyonokkan, ya. Esono aki neka fi qalbika. Nah, umpama neka geles neka terus dimasukkan air. Nah, kira-kira air neka umpama pemasok neka bahasa Madura napa? Eselen. Mon kasar topak kan seneka. Kira-kira lebih santai kadima menyono aki dan melebu aki sarang nota lebih santai sekadima. Nggak bisa nyontok saya santai. Apa nah saya sono aki waktu santai. Nota neka lebih santai dari memasukkan melebu aki. Nah, maka Al-Quran ini artinya nazzalahu ala qalbika. Al-Quran neka etopak sareng Allah, baik rahmat maupun barokah dari Al-Quran itu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasera saya jadi ahlul Quran, maka insya Allah rahmat sareng barokah neka benigun mlebu aki. Cek nyono aki wale salah wale iki. Tapi tak sareng Allah. Sama halnya orang yang beriman kepada seorang rasul, sesungguhnya ia pasti beriman kepada semua rasul. Sebagaimana orang yang kafir kepada seorang rasul berarti dia kafir kepada semua rasul. Sama halnya dengan firman lainnya, sama halnya dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya di dalam surat An-Nisa ayat 150 yang berbunyi innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dari Rasul-Rasul itu dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Kebiasaan orang-orang kafir mereka suka membeda-bedakan para nabi dan rasul. Mereka orang Yahudi iman ke Nabi Musa, dari Nabi Adam sampai Nabi Musa diimani, tapi nabi setelah Nabi Musa mereka tidak iman. Mereka tidak percaya dengan Nabi Isa, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka percaya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi mereka tidak mau iman atau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan orang-orang kafir mereka lebur membeda-bedakan para nabi dan rasul. Dan kebiasaan ini mulai diajarkan kepada umat Islam, makanya empian ngasteteh umat Islam zaman semangken mulai lebur membeda-bedakan para alim ulama. Jadi alim ulama mereka dibeda-bedakan seolah-olah antara yang satu dengan yang lainnya mereka tak pada, padahal saya tak pada mereka pun cara mengajarnya. Yang tidak sama itu adalah cara membawakan pengajiannya, tetapi isi dari yang disampaikan mereka pada. Jadi selama keilmuannya jelas, selama sanad keilmuannya jelas, jangan dibeda-bedakan. Cek sampai santri Sukoraja tak anda ngaji ke Kiai Tanjung. Jangan sampai santrena Tanjung tak anda ngaji ke pesantren Genggong. Artinya setiap pesantren yang gurunya jelas, yang sanadnya jelas,
jangan dibeda-bedakan, karena semuanya adalah guru kita yang mana ilmunya bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah mulai ada oknum-oknum yang mengadu domba, membeda-bedakan, seolah-olah karena bukan kiainya, tidak pernah ngaji di pondok tersebut, sehingga tidak mau mendukung kegiatan-kegiatan dakwah dari kiai tersebut. Nah, kata oleh, jadi empian umpama beda kesempatan mendukung dakwah para alim ulama, meskipun tidak pernah ngaji di pondok pesantren tersebut, tapi kalau jelas keilmuannya, jelas pesantrennya, jelas sumbernya, maka wajib hukumnya kita mendukung setiap perjuangan dakwah para guru-guru kita. Ini kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Pertama yang dibeda-bedakan para malaikatnya. Malaikat mare bidaaki aobe para nabi dan rasul. Nah, semakin mulai umat Islam ajaraki mon beni kiai nakibi ande ngaji. Beda majelis ilmu, sobung kegiatan, bungko kita edung, sobung kegiatan, tanya aki arapa mata ande mangkat beni tangkiai. Mana kata oleh beni tang guru, engkau lambe tak tahu manduk, ponduka kiai neka. Mana kata oleh selama kiai itu jelas keilmuannya, maka dukung setiap perjuangan dakwahnya, hadiri majelis ilmunya, insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari apa yang dibawakan oleh para guru-guru kita. Karena kekuatan Islam mereka terletak pada persatuannya. Orang non muslim mereka tak kok orang Islam sesoki. Orang non muslim ini tidak takut dengan orang Islam yang punya kekuasaan, tapi orang non muslim mulai takut ketika umat Islam berjamaah, hadir di majelis-majelis ilmu, memakmurkan masjid, meramaikan kegiatan majelis zikir dan sholawat. Kegiatan-kegiatan semacam inilah yang membuat benteng terbaik untuk akidah keturunan kita, akidah keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa terjaga keimanan dan ibadahnya, karena komunitas lingkungannya berasal dari lingkungan orang yang senang memuliakan ahlul ilmi. Jakun amin rabu pian membeda pengajian. Di dalamnya diputuskan terhadap mereka sebagai orang-orang kafir yang sesungguhnya, jika mereka beriman kepada sebagian para rasul dan kafir kepada sebagian yang lainnya. Ciri-cirinya kan sudah hafal semua. La nufarriqu baina ahadim min, kalau payah kapi ini kan. La nufarriqu baina ahadim min rasul. Tidak boleh kita membeda-bedakan salah satu dari di antara para rasul. Ketika ajaran rasul disampaikan melalui lisan para guru-guru kita, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat dengan apa yang disampaikan oleh lisannya guru-guru kami, yang mana itu adalah perantara dari ajaran para nabi dan rasul yang berujung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kependu kabihi, saya kependu sobung saya dung beda. Demikian pula perihal orang yang memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya orang tersebut adalah musuh Allah. Memusuhi Jibril maka dia musuh Allah. Memusuhi para nabi maka dia adalah musuh Allah. Memusuhi para ulama maka dia juga musuh Allah. Dikatakan demikian karena sesungguhnya tidak sekali-kali malaikat Jibril turun dengan membawa perintah dari dirinya sendiri, melainkan dia turun dengan membawa perintah Tuhannya, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya di dalam surat Maryam, wa ma natanazzala illa bi amri rabbika, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Ada juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194,
wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu, hai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Tak mungkin malaikat Jibril neka ngebe wahyu monsobung perintah dari Allah. Maka siapa yang memusuhi orang yang diperintahkan, maka dia sama dengan memusuhi yang memerintahkan. Bede Pak Bupati ngirim ajudan neka menyampaikan informasi ke masyarakat. Sarang masyarakat dimusuhi karena menyampaikan informasi yang diperintahkan oleh Pak Bupati. Maka siapa yang memusuhi ajudannya sama dengan memusuhi bupatinya. Pada siapa yang memusuhi malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa wahyu, maka sama dengan memusuhi yang memerintahkan malaikat tersebut, yaitu Allah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha qala man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, berarti dia menentangku terang-terangan untuk berperang. Mereka ngasteteh zaman semanikan mereka dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ketika ada seorang kiai yang notabene kiai ini juga seorang manusia, dia bisa melakukan kesalahan, kemudian kesalahan ini diumbar oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kiai ini dijelek-jelekkan luar biasa karena kesalahannya. Mereka ngasteteh. Kenapa? Karena kiai ini manusia bisa berbuat salah, selama dia tidak menyimpang dari ajaran Allah. Jangan menjelek-jelekan para alim ulama, karena orang yang menjelek-jelekan para alim ulama berarti sama dengan mereka menjelek-jelekan kekasih Allah. Siapa yang menjelek-jelekan kekasih Allah, maka dia menantang Allah untuk berperang. Mon perang di Allah sudah dipastikan tidak mungkin bisa menang. Jadi ngasteteh cek ben sloben cak mocaen habaib, cek ben sloben cak mocaen para alim ulama, para kiai. Mungkin ada habaib yang secara gaya, secara perilaku, mungkin perilakunya keras, ucapan-ucapannya kasar, tindakan-tindakannya kasar. Tapi ngasteteh lisan ini jangan sampai mencaci maki para dzurriyyah Rasulullah. Kalaupun memang ada perbuatan yang tidak disukai, maka cukup hati ini menolak perbuatan yang tidak disukai, seraya mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi tetap hati kita mencintai para dzurriyyah Rasul, karena bagaimanapun di dalam tubuh mereka mengalir darah yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak cocok ke kiai tak napa, tak cocok ke habaib tak napa. Keng jejak ngocaen deki kualat. Apa kualat medurenan ya kan? Hah? Apa? Oh kening tolak. Deki kening tolak. Ngastete cek ben sloben cak ngocaen habaib, cek cak ngocaen kiai deki kening tolak. Allah murka terhadap setiap orang yang memusuhi malaikat Jibril, termasuk orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Ada kalimat ma bayna yadayhi. Ma itu artinya apa? Baina artinya di antara.
Yadaihi artinya tangan-tangan mereka. Jadi ma baina yadaihi, apa yang berada di antara tangan-tangan mereka. Nah, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud apa yang di antara tangan-tangan mereka adalah kitab-kitab, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, yang mana isi dari kitab-kitab tersebut pertama adalah hudan. Hudan neka artinya petunjuk bagi hati mereka. Jadi kitab neka termasuk Al-Quran, neka adalah petunjuk jalan. Empian neka montero mangkat ke setong alamat, ada satu tujuan, monta oning de remacaran ada pak ketujuan neka, hanya ada 3 cara. Pertama, ngabes petunjuk jalan. Nomor 2, mon di handphone Android muka GPS, Google Map, depak empian. Umpama kesasar sekoni. Nah, nomor 3, ngajak orang saya pernah depak. Napa ada empian tero mangkat ke swarga, neka carana pun telok juga. Pertama, maca kitab, maca petunjuk. Napa petunjuknya? Al-Quran. Nomor 2, ngabes GPS. Apa GPS-nya? Majelis ilmu. Nomor 3, mendekat kepada orang yang pernah nyampe. Maksudnya pernah nyampe, mereka bengi pernah mate ya, oning jelena maksudnya. Maka mendekatlah kepada ahlul ilmi. Kemudian Al-Quran atau kitab-kitab itu mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, isinya adalah busyra. Busyra itu artinya berita gembira. Jadi mon beda orang ngamana busyra, pas muana sosa merolo tak cocok nih. Karena busyra itu pembawa kabar gembira. Jadi mon beda orang saya namanya busyra, mereka kudu mesem melolo. Yang mon mesem pastikan di alasan apa mak mesem. Jadi sampai semesem tadi alasan. Jadi Al-Quran ini isinya 1, hudan, yaitu petunjuk. Nomor 2, busyra, yaitu kabar gembira. Maksudnya adalah kabar gembira bagi mereka bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Al-Quran itu tiada lain hanyalah bagi orang-orang mukmin, seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi umpama empian sompek masalah mak benyak, mak tak remare, mesemak ke Al-Quran. Karena Al-Quran ini syifa. Syifa ini artinya penawar. Penawar ini bisa zahir maupun batin. Sakit secara batin, banyak maca Al-Quran, Allah akan bimbing ditemukan pengobatan yang paling baik, diberikan obat yang paling baik. Apa mak banyak para kiai yang punya karomah, beda aing bekir kiai, pareng akhir kiai, pas eserop sarang kiai, mereka bisa memberes orang yang sakit. Benih seropa mereka saya bisa memberes orang yang sakit. Tapi keistiqomahan membaca Al-Quran sehingga lisan yang dikeluarkan, udara yang dikeluarkan dari lisannya bisa menjadi obat. Ciri-ciri ahlul Quran neka mon abenta sepanas apapun ate neka mon abenta bi ahlul Quran ate sepanas jadi celak. Pikiran saya selak jadi lega. Pikiran saya berat jadi demam. Nah neka ahlul Quran. Tapi umpama impian asala atena lega mak jadi selak, sedembang mak jadi berat, neka ahlul masalah, neka ini ahlul Quran. Nah
Nah, terakhir neka tentang asbabun nuzul, penyebab kenapa ayat-ayat ini bisa turun. Ada dua versi. Versi yang pertama adalah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi neka mendatangi Rasulullah kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, saya akan mengajukan 4 pertanyaan kepada engkau. Apabila engkau bisa jawab keempat-empatnya, maka kami semua akan mengikuti agamamu." Jadi orang Yahudi neka nantang Rasulullah, umpama Rasulullah bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, maka orang Yahudi itu akan memeluk agama Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Persaksikan wahai Allah bahwa orang-orang ini telah berjanji menggunakan namamu." Maka bertanyalah orang Yahudi ini, "Hai Muhammad, mon beun bener nabi, kalau engkau benar adalah seorang nabi, maka beritahukanlah kepadaku apa makanan dan minuman yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri." Jadi Nabi Yakub neka pernah mengharamkan makanan dan minuman untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya, dan tidak pernah dimakan atau diminum sampai beliau wafat. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Wahai orang Yahudi, apakah kalian pernah membaca di dalam kitab kalian bahwa Israel alias Nabi Yakub pernah mengalami sebuah penyakit yang sangat parah, kemudian bernazar kepada dirinya sendiri, kalau nanti saya sembuh, maka saya akan berhenti memakan makanan yang paling saya sukai dan meminum minuman yang paling saya sukai." Ternyata atas izin Allah disembuhkan penyakitnya Nabi Yakub. Maka karena oleh Allah disembuhkan, Nabi Yakub berhenti memakan makanan yang disukai. Apa makanan yang paling disukai? Daging unta. Jadi Nabi Yakub neka lebur ada daging unta. Kemudian apa minuman yang paling disukai? Susu unta. Jadi Nabi Yakub neka tidak pernah makan, mengharamkan atas dirinya daging unta dan susu unta karena pernah bernazar sakek sarah beres sareng Allah. Mereka bisa contoh sareng pian, umpama di masalah nazar, tapi nazarnya yang masuk akal, cek nazar secara masuk akal, karena di dalam Al-Quran maupun di dalam kisah sejarah para nabi, ada 2 nabi yang pernah bernazar dengan kesulitan yang menimpa dirinya. Pertama, Nabi Yakub dengan penyakitnya bernazar untuk berhenti makan daging unta dan minum susu unta. Kemudian ada lagi Nabi Ayub yang bernazar karena pada waktu itu Nabi Ayub sakit, tak bisa alakoh karena songkan, saya alakoh binina. Jadi Nabi Ayub neka ya dalam riwayat sampai songkan, tak bisa alakoh, saya alakoh rajina. Rajina neka asmana Siti Rohmah. Bid'ah tak nemu kelakuan. Nah, kebetulan suatu saat ada putri raja kening penyakit. Jadi obuk naneka rontok, sehingga butuh rambut yang bagus, obuk semapan, kebay sambung, karena pada waktu itu syariat menyambung rambut belum dilarang. Mencuman semangken tak oleh nyambung obuk neka ki, cangkok obuk neka tak oleh. Nah cuman rambut neka kita larang. Maka pada waktu itu putri raja ini mencari rambut dari seorang wanita yang cantik jelita, Seraddin. Nah kebetulan istrinya Nabi Ayub, Siti Rohmah, neka Raddin. Sebagaimana tradisinya para nabi dan rasul, mondik bini neka rata-rata rajina Raddin. Dan ini diteruskan oleh para kiai. Coba abes rajina kiai neka rata-rata Raddin. Mon beda kiai yang diraji coba neka kiai apes, karena rajina Raddin.
Nah akhirnya obu neka ketok jual tanpa izin kepada Nabi Ayub. Nah ketika Siti Rohmah neka preman, Nabi Ayub nengale ma obu neka pande, ngosok Nabi Ayub neka marah duka Nabi Ayub, sehingga nadar deki mengkok beres been tokola 100 kali. Jadi nadar mau dipukul 100 kali. Nah kemudian dengan berbagai macam doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub, Robbi inni masanya durra wa anta arhamur rahimin, Allah memberes Nabi Ayub, diberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Lestarena beres kasta Nabi Ayub neka engkok mak nadar mau kola tang raji tang bini kan tak oleh reng laki neka nyakeen reng bini. Nah maka Allah memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Seorang nabi neka kan tidak boleh melanggar nazarnya, tapi Nabi Ayub ingin tidak menyakiti istrinya, maka diperintahkan untuk, dalam riwayat ada yang mengatakan esoro ngalak cipeng lidi 100 biji esoro capaleen jadi setong toko lagi on laon mereka pada bayi nokol 100 kaleng. Jadi orang mensemak ke Allah selalu oleh solusi. Jadi pesemak terus ke Allah, bangun hubungan dengan Allah, sesulit apapun pasti akan mendapatkan solusi. Nah ketika Rasulullah menjawab bahwa Nabi Yakub tak oleh mengharamkan dirinya untuk makan daging unta dan mengharamkan dirinya untuk minum susu unta, maka kaum Yahudi mengatakan, sodaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad, apa yang engkau katakan ada di dalam kitab kami. Kemudian keluar pertanyaan kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Mereka cangkolang. Memang isi hadisnya seperti ini. Ini diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Bule nyoon sapora umpama kata-katanya agak tidak sopan. Hai Muhammad, apa bedanya nyoon sapora air mani yang menjadikan mani itu bayi laki-laki atau mani itu menjadi bayi perempuan? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab tafsir Ibnu Katsir neka, bibit manina orang laki neka bernana kekuning-kuningan, sementara bibit maninya orang perempuan ini warnanya putih, dan ini diproduksi secara bersamaan, keluar dalam waktu bersamaan, dan masuk ke dalam indung telur dalam waktu bersamaan. Maka apabila mani bibit laki-laki ini mengalahkan mani perempuan, maka enik saya keluar, mereka enik lah laki. Sementara manina bibit manina orang bini neka yang mengalahkan bibitnya laki-laki, maka enik saya keluar, jadi enik saya bini. Maka bangsa Yahudi, karena ada di dalam kitab mereka mengatakan, sodaqta ya Muhammad, engkau benar hai Muhammad, apa yang engkau katakan ada di dalam kitab kami. Pertanyaan nomor telok, hai Muhammad, sebutkan ciri-ciri Nabi dan Rasul yang ada di dalam kitab kami. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri Nabi dan Rasul, matanya medem tapi hatinya tidak ikut tidur. Matanya tidur tapi hatinya tidak ikut tidur. Nah ini diteruskan oleh para aulia illah. Almarhumah Nyai Zainiyah As'ad neka Ummi Naki Azaim neka tangan tak pernah waktu tasbih. Abu Tebu ke orang tasbih neka pakun motor. Ki motor neka lisana azikir berikun motor. Neng tasbih pakun motor. Abu Tebu bi orang pakun motor. Molang tasbih pakun motor. Bahkan dalam keadaan tidur mata merepatan apa halusnya mata neka? Merepatan kan cangkolang neka merepatan mak nyai. Merepatan nyai neka medem tasbih ini tetap berputar. Artinya apa? Artinya orangnya tidur, hatinya tetap
berzikir. Nah ini diwariskan dari para nabi dan rasul. Ciri-ciri nabi dan rasul, walaupun matanya tidur, hatinya tetap zikir kepada Allah. Ampian sarang dan gula karena tak ada pak nakomah. Ajarin sarang Rasulullah, saya paling gampang montedung ngalak wudhu, lestarena ngalak wudhu, maca zikir-zikir sepande surat Al-Ikhlas telau kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekalian, Qul a'udzu birabbin nas sekalian, maca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, diteruskan wa ilahukum ilahu wahid, maos ayat kursi, terakhir 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Muaneka diusapkan tangan sampai satu badan, kemudian pas doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, pedung pasempian umpama mate insyaallah matena husnul khotimah. Umpama tedung pas tak jaga boleh empiane ka tedung matena mate husnul khotimah. Jadi mon tedung cek langsung aja leker ngalak wudhu kade atikar kade nih pola pas tak jaga boleh selamat empian mon langsung aja leker apa boleh mawe atau kau kayak bini pas tedung pas mate tak selamat deh. Ketika dijawab ciri-ciri Nabi dan Rasul, matanya terpejam tapi hatinya tidak ikut tidur, dijawab oleh orang Yahudi, sodaqta ya Muhammad, apa yang kau katakan ada di dalam kitab kamu. Maka pertanyaan yang keempat, hai Muhammad, ini pertanyaan nomor 4 yang menentukan kami masuk Islam atau tidak, ikut agamamu atau tidak. Apa pertanyaan yang keempat? Siapa yang menurunkan wahyu kepadamu, hai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, yang menurunkan wahyu kepadaku malaikat Jibril. Oh kalau gitu saya tidak mau memeluk agamamu. Loh kenapa? Karena Jibril itu musuh kami. Gara-gara Jibril kita semua nenek moyang kita diadab. Gara-gara Jibril kita mendapatkan kecelakaan. Gara-gara Jibril pelanggaran-pelanggaran kita dibuka di hadapan umat. Karena kan yang mewahyukan kan malaikat Jibril kepada Rasulullah, sehingga Jibril itu adalah musuh kami. Tapi kalau umpama yang bawa wahyu kepada engkau Mikail, hai Muhammad, maka aku akan memeluk agama Islam, aku ikut agamamu karena Mikail itu teman kami. Mikail itu yang membawa rezeki, karena Mikail tidak pandang bulu, mau kafir atau tidak kafir, rezeki tetap dikasih. Kafir atau tidak kafir, takut oleh rezeki. Kan malaikat Mikail kan tidak pandang bulu, Islam atau tak Islam, pakun pada oleh rezeki. Islam atau tak Islam, pakun pada oleh menghirup oksigen. Sama-sama oleh ngakan sareng ngenom, semuanya diberikan kesehatan. Maka Mikail ini adalah teman kami. Tapi kalau Jibril itu musuh kami, maka karena ucapan mereka memusuhi malaikat Jibril, turunlah ayat kul man kana aduwwan li Jibril sampai ayat yang terakhir, sampai kalimat terakhir di ayat ke-97. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa kalau yang pertama perdebatan antara orang Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di versi yang kedua, percakapan antara Umar bin Khattab dengan orang Yahudi. Jadi Umar bin Khattab mereka, kalau ada orang Yahudi buat pengajian, Umar bin Khattab ini senang mendekati mereka. Tujuan dari Umar bin Khattab ini mengikuti pengajiannya orang Yahudi untuk memantapkan keimanan. Karena seorang Nabi Muhammad yang ummi, yang buta huruf, yang tidak pernah membaca kitab Taurat, diturunkan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran. Isi Al-Quran ini senantiasa membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, sebagaimana isi Taurat membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran.
karena Umar sering datang ke pengajiannya orang Yahudi, sama pendeta Yahudi didatangi, "Hai Umar, saya mau bertanya kepada kamu ini iman gak sama Taurat?" Dijawab oleh Umar, "Saya iman kepada Taurat sebagaimana saya iman kepada Al-Quran." Karena tidak sah imannya seorang muslim kalau tidak mau mengimani kitab-kitabnya Allah, termasuk kitab Taurat. Nah kemudian Umar balik bertanya, "Kalau kalian orang Yahudi iman gak kepada Al-Quran?" "Tergantung," kata Yahudi ini, "tergantung." Maksudnya tergantung bagaimana? Siapa yang membawa wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Umar bin Khattab, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Maka dijawab oleh orang Yahudi, "Kalau gitu kami tidak mau iman kepada Al-Quran." Kenapa? Karena Jibril musuh kami. Gara-gara Jibril kami mendapatkan celaka. Kalau yang bawa wahyu adalah malaikat Mikail, maka kami akan iman kepada Nabi-Mu, karena Mikail adalah teman kami. Nah setelah mendengarkan kalimat orang Yahudi neka, Umar neka preman terus menghadap ke Rasulullah, mangkat ke dalam Rasulullah. Setelah nyampe di rumahnya Rasulullah keluar, Umar belum berkata-kata, Rasulullah menyampaikan, "Ki guru malaikat Jibril Rabu ke engkau menurunkan wahyu yang berbunyi, Qul man kana aduwwan li Jibril." Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, dan seterusnya. Ayat 97 sampai 98 menceritakan tentang anehnya bangsa Yahudi yang membeda-bedakan malaikat Allah. Nah ini pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita tidak mencontoh sikapnya orang-orang Yahudi yang senang membeda-bedakan kebaikan, padahal semuanya baik, tapi dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, seolah-olah yang tidak termasuk dalam golongannya bukan sesuatu yang baik. Jadi ini pembelajaran buat kita, beda pendapat boleh, beda pandangan boleh, selama sama-sama untuk kebaikan, jangan sampai bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti perintah Allah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa cinta kepada ilmunya Allah, cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum dilanjutkan sholawat Nabi, gula kelopain tak maca Al-Fatihah, karena dalam seminggu belakangan ini umat Islam berduka, ada dua ulama yang wafat. Yang pertama dari pesantren Sukoharjo, yaitu almarhumah Nyai Makiyah Askad, telah wafat meninggalkan kita semua. Kemudian dilanjutkan dari pesantren Tumpeng, Kiai Ahmad Ghafur Bahruji, ini juga wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kedua guru kita, diterima semua kebaikan, dimuliakan oleh Allah di sisi Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah ilmu dan akhlak beliau semasa hidupnya, dan kita dikumpulkan kelak bersama kedua guru-guru kita dan guru-guru kita yang lain di surganya Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakini bahwa sholawat yang kita lantunkan akan menjadi saksi kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Setiap doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah syafaat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Kokohkan akidah kami, kuatkan keimanan kami, kuatkan keistiqomahan kami, istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang Kau berikan ujian berupa penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat penyakitnya, jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat kemuliaan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan kesulitan ekonomi, yang diuji dengan ekonomi yang susah, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ya Allah, berikan rezeki yang banyak dan barokah kepada kami semua, ya Allah. Selamatkan kami semua dari rezeki yang haram, selamatkan kami semua dari riba, lunaskan seluruh hutang-hutang kami, berikan kami rezeki yang aman dan barokah, rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa setiap waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Jikalau seandainya tiba waktu ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan kami menjaga wudu, dalam keadaan kami sholat, dalam keadaan kami membaca Al-Quran, dalam keadaan kami menjalankan semua perintah-Mu, dalam keadaan kami bersujud kepadamu. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di antara kami pernah melakukan dosa-dosa besar yang Kau murkai, ya Allah, pernah menyekutukan Engkau, pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, pernah durhaka kepada suami, pernah zalim kepada istri, pernah mencuri, pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah melakukan dosa-dosa yang Kau murkai, ya Allah, melalui majelis-Mu yang mulia ini, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami semua yang hadir pada malam hari ini
keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, mengalami siksa kubur ya Allah, angkat siksanya ya Allah. Ampuni segala kesalahannya, terima segala kebaikannya, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami di surgamu, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan pasangan yang jauh darimu, durhaka kepadamu, malas untuk mengerjakan sholat, malas untuk ibadah, malas untuk sujud kepadamu, maka melalui majelis yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami, lembutkan hati mereka dan tabahkan hati kami menghadapi pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak yang durhaka, anak yang berani kepada kedua orang tuanya, anak yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak dan keturunan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Jadikan anak kami menjadi anak-anak yang berbakti. Jadikan anak-anak kami min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan anak-anak kami yang mengantarkan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, apapun permohonan dan keinginan semua yang hadir pada malam hari ini, kabulkanlah ya Allah. Kami yakin setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Kau kabulkan. Maka jangan Kau kecewakan kami. Terimalah setiap permohonan dan doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jabbilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengajian yang akan datang masih di wilayah Desa Pucang Anom, insya Allah yang akan menjadi tuan rumah 2 minggu yang akan datang Bu Ida Sus. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa kajian 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.